illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran dakwah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat dan juga karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tentunya nikmat hidayah itulah nikmat yang paling besar yang dengannya kita hidup di dunia ini di atas petunjuk, di atas sesuatu yang terang, sehingga akhirnya nanti kita bisa bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Ustaz Badrul Salam hafidhakallah, demikian pula para pengurus DKM Masjid Al-Barkah, para panitia, para ikhwan dan juga para akhwat yang saat ini tergabung dan menghadiri acara muhadarah kubra, baik yang offline maupun yang online. Sebelum kita bersama-sama mengambil faedah, mendengar nasihat dan wejangan dari Ustadzuna Ustaz Badrul Salam hafizahullah terkait dengan istiqamah setelah bulan Ramadan, tentunya kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT yang telah menyempurnakan nikmat sempurnanya berbagai amal saleh di bulan Ramadan, dan senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta, merengek semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah yang kita lakukan dan menutupi seluruh kekurangan kita, mengampuni dosa-dosa kita dan kekhilafan alpa yang kita yakin semuanya itu ada di dalam amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Semoga dengan ini semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita istiqamah di bulan-bulan yang lain. Karena istiqamah sampai meninggal dunia inilah yang menjadi cita-cita kita semuanya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah. Semua orang-orang yang mengatakan kami beriman, mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak, atau kalian tidak bersedih. Mereka lah penduduk surga. Kita telah ditempa
dididik di bulan Ramadan, kemudian yang diharapkan setelah bulan Ramadan kita istiqamah, sehingga seandainya seorang meninggal dunia meninggal di atas istiqamah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka acara Muhadharah Kubra kali ini judulnya adalah istiqamah setelah bulan Ramadan. Semoga masing-masing dari kita, para ikhwah dan juga para akhwat, secara khusus para santriwan dan juga santriwati di HSI Abdul Hurai, bisa mengambil faedah yang sebesar-besarnya dari acara ini. Dan tentunya hadir bersama kita kaum muslimin secara umum yang insya Allah mereka juga ingin mengambil faedah. Dan tidak lupa pada kesempatan kali ini secara khusus saya mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustazuna Ustaz Badrul Salam yang telah berkenan dan memberikan faedah, memberikan manfaat untuk kita semuanya pada kesempatan kali ini, tentunya di tengah-tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Sebagaimana tadi kita dengar berbagai kesibukan beliau, kemudian juga yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, termasuk di antaranya adalah Mu'adz, kemudian Pak Agus dan seluruh teman-teman yang ada di Roja TV ataupun di DKM Al-Barkah, dan tidak lupa para panitia dan juga pengurus yang ada di HSI, baik yang di HSI Pro maupun teman-teman yang lain di media dan seterusnya, yang terus mereka berusaha untuk membantu. Dan alhamdulillah acara sebagaimana yang kita lihat sekarang berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat mengambil faedah dari Muhadharah Kubra kali ini. Jazakumullah khairan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai materi dari Ustadz Abu Yahya Badrul Salam, kami bacakan profil singkat Ustadz. Pendidikan Ustadz di Pondok Pesantren Al-Irsyad Tenggaran, S1 Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, tamat pada tahun 2001, dan kegiatan sehari-hari beliau sebagai pembina dan pengasuh Radio Roja, pengisi Roja TV, Sabdah TV, dan TV Sunnah yang lain, pengajar di Ma'had Takhasus Ulum Syari'iyah, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, penasehat di Al-Minhaj Islamic Boarding School, Taman Sari, Bogor, Jawa Barat, dan pengisi beberapa kajian rutin dan majelis taklim di daerah Cilengsi dan sekitarnya. Nah, Mihwa, sebelum masuk materi, disiapkan untuk buku catatan, pulpen, dan seperti himbauan tadi, tolong dimatikan handphonenya, kita fokus untuk materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Yahya Badrul Salam dengan tema istiqomah setelah Ramadan. Pada Ustadz, faliyatafaddal masykuro. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya sih berharap mudah-mudahan panitia masih dulu ke saya rondonya apa saja, ya. Karena sudah saya kasih tahu jam 10 mulai kajian, ternyata masih molor terus. Ya, tapi saya maklum, saya cuma pengganti di sini. Ya, yang namanya pengganti nggak bakalan sama dengan yang mengganti, Pak. Apa yang diganti, Pak. Iya. Pembahasan kita akal Islam saudaraku seiman yaitu tentang istiqamah setelah Ramadan. Tentu istiqamah setelah Ramadan bukan sesuatu yang mudah. Karena istiqomah itu berat. Kenapa berat? Karena pertama, manusia punya hawa nafsu dan syahwat.
Yang kedua, setan tidak akan pernah diam dan tidak akan pernah ridho manusia di atas kebaikan. Maka dari itu kewajiban kita ya akhal Islam, agar kita istiqomah tentu butuh kesungguhan. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di bulan Ramadan kita dilatih dengan berbagai macam ketaatan, dengan puasa, dengan sholat malam, dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan iktikaf, ya. Sehingga saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, Ramadan menjadi sebuah wasilah agar setelah Ramadan kita terbiasa dengan kebaikan-kebaikan itu. Orang yang menjadikan Ramadan sebagai tujuan, maka biasanya setelah Ramadan pun dia tinggalkan ibadah-ibadah itu. Sehingga dia mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Adapun kalau seseorang menjadikan Ramadan sebagai wasilah, Ramadan pasti pergi meninggalkan. Adapun amal solehnya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, jangan sampai ikut-ikutan pergi juga. Kita tidak ingin akhi seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, di mana Allah menceritakan tentang perumpamaan seorang wanita yang dia menyulam. Ya, setelah selesai sulamannya dia preteli satu persatu. Seperti halnya kita di bulan Ramadan, kita sedang menyulam keimanan, menyulam kebiasaan agar kita terbiasa dengan sholat malam, agar kita terbiasa dengan puasa sunnah, agar kita terbiasa dengan baca Quran. Ternyata setelah Ramadan kita sendiri yang mencabutinya, meretelinya satu-satu. Tentu saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, merugi sekali ya orang yang sudah diberikan oleh Allah kemudahan kepada ketaatan, diberikan kenikmatan taat, tapi kemudian dia tidak syukuri. Setelah itu dia malah tinggalkan ketaatan tersebut. Di bulan Ramadan Allah bukakan kepada kita ketaatan, puasa, sedekah, sholat malam, dan ini 3 amal yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis Mu'adz bin Jabal sebagai abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Ya, di mana Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnah, puasa itu tameng. Was-sadaqah tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu memadamkan dosa, sebagaimana air memadamkan api. Wa sholatur rajul fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di malam hari. Bayangkan Pak, 3 amal ini merupakan pintu-pintu kebaikan. Jadi kebaikan itu ada pintunya. Pintunya 3. Ya, yang pertama tadi puasa, lalu sedekah, lalu kemudian salat malam. Kemudian setelah Ramadan kita tinggalkan puasa, kita tinggalkan sedekah, kita pun tinggalkan salat malam. Sungguh merugi sekali. Saudaraku seiman, maka dari itu yang diinginkan dari amal itu adalah yang langgeng. Kata Aisyah, kana wa kana ahabul amal ilaih adwamuhu wa in qalla. Adalah amal yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, yang paling dawam walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Mungkin di antara antum ada yang khatam Quran sampai 5 kali. Atau di antara antum ada yang khatam Quran sampai 6 kali.
Iya. Mungkin di antara antum paling banter 1 kali lah sebulan di bulan Ramadan itu. Sekarang pertanyaannya, setelah Ramadan ini masih nggak baca Quran? Iya. Atau sudah selesai? Alhamdulillah Ustaz, kemarin Ramadan sudah khatam 5 kali. Sekarang gimana? Ya, wallahu a'lam. Ya, akhirnya Ramadan sudah kita tinggal Al-Quran kita tinggalkan bersama perginya Ramadan. Tentu ini tidak baik, saudaraku seiman rahimani rahimakumul jami'an. Jadi yang diinginkan adalah istiqamah. Setelah selesai Ramadan, Pak, kita akan menghadapi event yang lebih panjang lagi. Apa itu? 3 bulan haram. Apa itu 3 bulan haram? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Selesai Syawal, kita akan masuk ke 3 bulan haram. Dan itu tidak, ya, kesucian dan keagungannya tidak lebih rendah dari bulan Ramadan. Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. Iya. Cuma yang 3 ini berturut-turut nih, Pak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama Allah yang lurus. Fala tadhimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Apa makna menzalimi diri sendiri, Pak? Berbuat dosa. Semua perbuatan dosa itu termasuk menzalimi diri sendiri. Karena zalim kan ada 2. Menzalimi diri sendiri dan ada menzalimi orang lain. Maka Allah mengatakan, jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Saya mau tanya, menzalimi diri sendiri di selain bulan itu boleh nggak? Tidak boleh. Lalu kenapa Allah mengatakan jangan kalian menzalimi diri sendiri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut? Apakah larangan menzalimi diri sendiri hanya khusus di bulan-bulan itu? Tidak. Tapi kenapa Allah khususkan di bulan itu? Kata para ulama, karena perbuatan menzalimi diri sendiri di bulan itu dosanya lebih besar dibandingkan di luar bulan-bulan itu. Mengerikan berarti, Pak. Mungkin kalau misalnya di luar bulan itu nilainya misalnya segede gini, Pak. Tapi kalau kita lakukan bulan itu, bisa jadi nilainya sebesar mobil. Hanya Allah yang Maha tahu. Jangan sampai tekor. Iya. Berarti kita akan menghadapi event. Kalau antum seorang atlet mau menghadapi event, apa yang antum lakukan? Latihan. Yang bertanya atau Iya. bertanya. Kemarin kita Ramadan dilatih tuh, Pak. Dilatih sebulan penuh untuk puasa, untuk sholat tarawih, untuk apa? Untuk berbagai macam amalan soleh kita lakukan. Ya. Setelah Ramadan, bulan Syawal kita dianjurkan untuk berpuasa. Setelah Syawal ini event besar ini. Ya. Dan yang paling agung di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa, Pak? Allah berikan kepada kita musim-musim itu. Iya. Apa tujuannya? Tiada lain tujuannya supaya kita terbiasa di atas kebaikan. Mana yang kita pilih, Pak?
terbiasa di atas kebaikan atau terbiasa di atas keburukan. Karena manusia itu, kata Ibnu Qayyim, labud an yataharrak, pasti terus bergerak. Kalau dia tidak membiasakan kebaikan, pasti dia akan membiasakan apa? Keburukan. Dan seseorang akan mati di atas kebiasaannya. Makanya ya akhal Islam, saudaraku seiman, istiqamah ini perkara yang agung dan besar. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu bagaimana kita bisa istiqamah setelah Ramadan? Ketahuilah saudaraku, pokok istiqamah badan adalah istiqamah hati. Pokok istiqamah badan itu adalah istiqamah apa? Hati. Tidak mungkin badan kita istiqamah kalau hati kita tidak apa? Istiqamah, gak mungkin. Abadan. Karena hati itu raja. Kata Rasulullah, wa inna fil jasadi mudghah. Wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, di dalam badan kita ini, tubuh kita ini ada sebuah segumpal darah, kata Rasulullah. Kalau segumpal darah itu baik, maka baik seluruhnya. Kalau segumpal darah itu buruk, maka buruk semuanya. Apa itu? Ketahuilah, ia adalah hati. Maka siapapun ya akhi yang ingin istiqamah, perhatikan hatinya. Perhatikan hatinya, Pak. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, ma fudila ashabu Rasulullah SAW bikathrati siyamin wala bikathrati sholah. Para sahabat tidaklah diberikan oleh Allah keistimewaan dengan banyak puasa, dengan banyak sholat, tidak. Dengan apa para sahabat diberikan keistimewaan, Pak? Wa inna ma fudilu bima waqara fi qulubihim. Tapi mereka diberikan keutamaan, keistimewaan dengan apa yang ada di hati mereka itu. Hati mereka, para sahabat itu luar biasa, Pak. Ketakwaannya, keikhlasannya, keimanannya. Ya, makanya infaknya sahabat satu mud tidak akan bisa kita kalahkan walaupun kita berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Apa yang membedakannya? Hati. Ketakwaan. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah gugurkan dosanya dan Allah besarkan pahalanya. Sehingga kata para ulama itu menunjukkan semakin hati bertakwa, semakin pahala besar walaupun amalnya sedikit. Dan ketakwaan para sahabat jangan Anda tanya. Makanya kata Rasulullah, la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki para sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sampai infaknya sahabat satu mud atau setengah mud. Allahu Akbar. Apa yang membedakannya, Pak? Di sini, Pak. Iya. Kita sholat, para sahabat sholat, tapi kualitas sholatnya beda, Pak. Mereka jauh lebih khusyuk. Mereka jauh lebih menikmati sholat daripada kita. Coba antum lihat. Para sahabat sholat tarawih itu disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, satu rakaatnya sampai ratusan ayat. Sampai mereka berdiri bertelekan di atas tongkat-tongkat. Sementara kita, imam panjang dikit aja daham-daham. Itulah kualitasnya, Pak. Beda. Iya.
Bagaimana keikhlasan para sahabat, kekuatan iman mereka yang luar biasa. Itu menunjukkan yang ada di hati para sahabat luar biasa sekali. Maka ya akhi, kekuatan istiqomah seorang hamba ditentukan oleh kekuatan iman yang ada di hatinya. Kekuatan takwa yang ada di hatinya, saudaraku seiman. Bukan sebatas penampilan atau banyaknya amal. Tapi yang terpenting itu adalah keimanan dan ketakwaan yang ada di hati. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Shayyib menyebutkan bagaimana caranya supaya hati kita tetap istiqomah. Ini yang berat. Iya. Istiqomahnya hati itu berat, Pak. Antum buat khusyuk terus dalam sholat bisa nggak? Siapa di antara antum ketika sholat 2 rakaat dari semenjak takbir sampai salam khusyuk terus? Ada? Susah. Di awal khusyuk, tahu-tahu setelah itu apa, Pak? Ingat ke pasar, ingat ke teman, tahu-tahu lupa aja di berapa rakaat ini. Susah memang. Itulah kualitas, Pak. Itulah keistiqomahan hati. Untuk bisa khusyuk terus susah. Hatta para sahabat pun mengeluh kepada Rasulullah SAW. Kata Hanzalah, ya Rasulullah, nafaqu Hanzalah. Ya Rasulullah, Hanzalah sudah jadi munafik, ya Rasulullah. Wa madzak? Kenapa begitu? Wahai Rasulullah, kami kalau berada di majelismu, hati kami menjadi takut kepadamu. Air mata kami berlinang. Tapi ketika kami pulang ke rumah, kami disibukkan dengan anak, istri, dan urusan dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Hanzalah, kalaulah keadaan kamu terus-menerus seperti di majelisku, la safahatkan malaikah. Niscaya malaikat akan menyelami kamu di jalan-jalan dan di rumahmu. Walakin ya Hanzalah, sa'ah. Tapi hai Hanzalah, ada saat-saatnya. Nah kita enggak, saatnya sholat untuk khusyuk, enggak khusyuk juga. Saatnya untuk mengingat Allah, lupa sama Allah. Ya, saking kita selalu ingat dunia dan dunia. Akhirnya kita jadi kayak orang munafik, Pak. Yang Allah sebutkan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apabila mereka bangkit untuk sholat, bangkit dengan malasnya. Itu pun ria, update status. Yura'unan nas, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Kata Ibnu Qayyim, ini sifat sholat orang munafik. Saat sholat pun mengingat Allahnya sedikit. Banyak di antara kita seperti itu. Sholat, ingat sono, ingat sono, ingat itu. Allahu a'lam, sudah. Fa'allahul musta'an, saudaraku seiman. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan ada 2 perkara yang bisa membantu untuk istiqomah hati kita. Kata beliau, fastiqomatul qalbi bisyai'ain. Maka istiqomah hati dengan 2 perkara. Ahaduhuma an takuna mahabbatullahi ta'ala tataqaddamu indahu ala jami'il mahab. Yaitu mencintai Allah harus melebihi cinta kepada segala sesuatu. Cinta kepada Allah harus lebih. Cinta kita kepada Allah harus lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Kepada anak kita. Kepada istri kita. Kepada pekerjaan kita. Kepada rumah yang kita merasa betah kepadanya. Kepada perniagaan yang kita khawatirkan kebangkrutannya. Dan itu tidak mudah, Pak. Iya. Tidak mudah. Untuk lebih mencintai Allah dari segala sesuatu itu tidak mudah. Kenapa? Karena hati kita ini, Pak, bagaikan bejana. Ini gelas. Kalau gelas ini
penuh dengan air, lalu antum masukkan tanah, keluar nggak airnya? Keluar. Antum masukkan lagi tanah, keluar lagi nggak Pak? Masukkan lagi sampai penuh dengan tanah, habis nggak airnya Pak? Begitu pula hati. Cinta Allah berkurang ketika kita terus masukkan ke dalam hati kita cinta dunia. Semakin kuat cinta dunia kita, semakin lemah cinta kita kepada Allah. Walaupun lisan berkata, saya cinta Allah. Di sini berat Pak. Karena masalahnya kita hidup di dunia. Dan dunia itu kata Rasulullah, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan ranum. Ya enggak Pak? Ya. Dunia itu menipu sekali, saudaraku seiman. Disinilah ya akhi, perjuangan kita untuk lebih mencintai Allah dengan hati kita. Ya. Bagaimana cara mencintai Allah? Tentu dengan cara pertama mengenal Allah. Yang kedua dengan cara menaati Allah. Yang ketiga meninggalkan kemaksiatan. Yang keempat dengan zuhud dalam kehidupan dunia. Ya akhi, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan pokok keimanan, Pak. Namun cinta itu bertingkat-tingkat dan berderajat, Pak. Orang yang cintanya kuat biasanya sih mencarinya pun kuat. Antum kalau cinta duit, cari duitnya kuat. Ya kan? Sampai banting tulang. Ya. Sampai ngelembur. Gampang nggak peduli. Kenapa? Karena berharap daun fulus ini, Pak. Semakin kita cinta, biasanya sih Pak, semakin kita kuat untuk mengejarnya, Pak. Makanya kalau ada orang berkata, saya cinta Allah, kita lihat bagaimana zikir dia kepada Allah. Bagaimana ketaatan dan ibadah dia kepada Allah. Kalau ternyata dia mengklaim dan mengatakan, saya cinta Allah, tapi zikirnya saja malas-malesan. Lebih senang untuk mengingat selain Allah. Padahal dia sering mendengar khatib Jumat berkata, wala dzikrullahi akbar. Apa artinya? Dan mengingat Allah itu yang paling besar. Ternyata ayat ini hanya lewat di telinga, Pak. Ternyata mengingat si fulan lebih besar di hati kita. Ternyata mengingat si Alan lebih besar di hati kita. Ketika mengingat Allah, gak sampai 1 menit udah lupa. Itulah kualitas, berarti itu cinta kita selama ini seperti itulah kualitasnya ya akal Islam. Siapa di antara antum yang waktu muda dulu pernah jatuh cinta sama awewe? Apa yang antum merasakan saat jatuh cinta? Wah, selalu ingat si dia, Ustaz. Sampai makan ingat dia, minum ingat dia. BAB pun ingat dia. Seperti itu ketika hati kita dipenuhi oleh cinta. Ketika kita cinta kepada Allah dan mengaku saya cinta Allah, padahal cinta Allah harus lebih daripada mencintai si dia. Ternyata tidak seperti itu kita. Disinilah ya akal Islam. Kita semua introspeksi. Saya sama antum sama aja, Pak. Semua kita pasti mengklaim kalau ditanya, kamu cinta Allah? Semua kita mengatakan, ya saya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lihat aplikasinya, Pak. Gimana zikir kita? Ya. Apakah kita senantiasa zikir kepada Allah, mengingat Allah? Apakah kita masuk dalam hadis ini, sabaqal mufarridun? Telah mendahului kita para mufarridun. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, siapa itu para mufaridun itu? Kata Rasulullah, adzakirun Allah katsira wa dzakirat.
Itu orang-orang yang banyak mengingat Allah, baik laki-laki maupun wanita. Dalam satu ayat yang lain, alladzina yuhtaruna bi dzikrillah, itu orang yang merasa asyik hatinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudahkah kita lebih asyik dengan zikir atau kita lebih asyik dengan yang lain? Ini yang susah, Pak. Apalagi kita di sini di zaman HP, ada YouTube, ada apa lagi? Ada Facebook, ada media sosial, memang bikin sial. Hati kita lebih asyik dengan tontonan, lebih asyik dengan entertainment, lebih asyik dengan membaca WhatsApp yang terkadang isinya cuma haha, hihi, dan yang lainnya. Untuk baca Quran, seakan-akan gak ada waktu. Iya. Itulah musibah kita ya akhal Islam. Kita pengen istiqomah, tapi hati kita masukkan fitnah ke hati. Ini yang bahaya ya akhi. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Hadid, di mana Allah menyebutkan ya tentang perkataan kaum mukminin kepada kaum munafikin di hari kiamat itu. Bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Ya, tapi kalian telah memfitnah diri kalian sendiri. Kata Ibnu Qayyim, masuk padanya memfitnah diri kita apa, Pak? Memasukkan fitnah ke dalam hati-hati kita. Dan banyak di antara kita di zaman ini lebih asyik memasukkan fitnah ke dalam hati kita. Ya, fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah dunia. Subhanallah, ya akhi, memang ternyata berat bukan? Untuk istiqomah hati itu, Pak. Susah, ya akhi. Makanya yang pertama, agar hati kita istiqomah, kata Ibnu Qayyim, dengan cara apa? Dengan lebih mencintai Allah dari segala-galanya. Iya. Orang yang tanda orang yang cinta kepada Allah tadi, Pak, lebih semangat kepada ketaatan. Coba deh, periksa hati kita saat mendengarkan adzan. Saat mendengarkan adzan, saat itu kita langsung semangat pergi sholat, pengen sholat, atau malas? Ketika kita mendengar adzan, kita langsung tergerak hati kita, ingin segera sholat, semangat. Alhamdulillah, berarti cinta Anda kepada Allah masih bagus. Tapi saat kita mendengar adzan, masih malas-malasan, masih santai-santaian, bahkan masih main game, asyik-asyikan. Gampang nanti saya pergi ke masjid kalau sudah iqomah. Dan ada seperti itu. Ya. Ada ikhwan yang tak pernah terlihat selama hidupnya di saf pertama, Pak. Selalu terlihat di saf terakhir dan itu pun masbuk terus. Ya subhanallah, subhanallah. Padahal salafus soleh berkata apa? Idza ra'aita sadiqaka yata'akhkhar da'iman fi shalah faghsil yadaka min. Kalau kamu punya teman yang selalu masbuk dalam sholat, udahlah cuci tanganmu darinya. Artinya jangan jadikan teman kayak gituan. Subhanallah ya akhwal Islam. Nah ini akhi. Ini yang pertama akhi. Ya, Allah lebih dicintai dari segala-galanya. Yang kedua ya akhi, kata Ibnu Qayyim, ta'zimul amri wan nahi. Mengagungkan perintah Allah dan mengagungkan larangan Allah. Wa huwa nashi'un an ta'zimil amir wan nahi. Dan mengagungkan perintah Allah, mengagungkan larangan Allah, itu berasal dari apa? Mengagungkan Allah yang memerintahkan yang
melarang. Allah ya akhi, orang yang mengagungkan Allah, dia akan agungkan solat, pertemuan dengan Allah. Orang yang mengagungkan Allah, dia agungkan larangan Allah, gak berani maksiat. Ya, takut. Walaupun orang gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, takut dia sama Allah. Walaupun sendirian, takut dia sama Allah. Diagungkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita banyak yang tidak mengagungkan larangan Allah. Saat sendirian di kamar, buka HP, apa yang dibuka Allah wa'alam. Makhluk-makhluk halus yang bergentayangan. Iya. Ya akal Islam, saudaraku seiman. Makanya ya akhi, di sini ketika kita sholat, kita ucapkan Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Tapi terkadang kita hanya membesarkan Allah dengan lisan-lisan kita, Pak. Sementara hati kita tidak membesarkan Allah. Padahal kalau Allah yang paling besar di hati kita, pasti khusyuk dalam sholat kita, Pak. Makanya kata Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang hikmah, kenapa di dalam sholat kita dimulai dengan takbiratul ihram? Kenapa dalam sholat kita banyak mengucapkan takbir? Kata beliau, "Faman kana Allahu akbar fi qalbihi min kulli syai' khasha'at jawarihu." Siapa yang Allah lebih besar di hatinya dari segala sesuatu, pasti khusyuk sholatnya. Khusyuk sholatnya. Makanya kekhusyuan hati itu, Pak, muncul dari pengagungan kepada apa? Kepada Allah. Kalau ada orang berkata, "Ustadz, kenapa saya setiap sholat nggak bisa khusyuk?" Jawabnya satu, pengagunganmu kepada Rabbmu bermasalah. Sebab kalau kau agungkan Allah dengan hatimu, kamu akan takut kepada Allah dan pasti akan khusyuk dalam sholatmu. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhi, mengagungkan. Makanya orang yang mengagungkan larangan Allah, setiap kali dia jatuh kepada dosa, langsung taubat dan minta ampun kepada Allah. Iya. Orang yang mengagungkan perintah Allah, setiap kali dia melakukan perintah yang dia pikirkan bagaimana saya bisa melakukan perbuatan itu sebaik-baiknya. Karena banyak orang, Pak, melaksanakan perintah itu hanya sebatas bagaimana saya selesai dari kewajiban. Dah. Yang penting saya sudah sholat, dah. Selesai. Yang penting saya puasa, sudah. Selesai. Ini menunjukkan kurang dia pengagungannya kepada perintah Allah. Kalau dia mengagungkan perintah Allah, yang dia pikirkan bagaimana saya sholat sebaik-baiknya. Seperti yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Dia jaga ya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Dia berusaha sungguh-sungguh. Bagaimana supaya sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu ya akhi, ya, kata Fudail bin Iyad, ada orang yang masuk neraka gara-gara amalan soleh. Dan ada orang yang masuk surga gara-gara maksiat. Kok bisa? Kata beliau, ada orang yang beramal soleh, lalu terkena ujub dan sombong. Merasa dirinya sudah banyak beramal. Lalu meremehkan orang lain. Maka ini akhi, berakibat dia masuk neraka gara-gara itu. Karena amal yang disertai dengan ujub dan sombong, gak bakalan diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi orang yang berbuat maksiat, tapi dia taubat kepada Allah. Dia terus menyesal, dia terus ingat maksiatnya, takut maksiatnya itu menghinakan diri dia saat kematiannya. Sehingga ia terus perbaiki lagi taubatnya, perbaiki lagi taubatnya.
Gara-gara maksiat itu dia masuk ke dalam apa? Jannah. Ini Pak, itu pertanda kalau dia itu mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah setiap kita, saya dan antum sama dalam hal ini Pak. Bagaimana kita pengagungan kita terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita ketika tahu cuma sunnah, ya, akhirnya kita meremehkan. Padahal kata para ulama, siapa yang meninggalkan sunnah karena meremehkan, maka ia jatuh pada dosa. Beda dengan orang yang meninggalkan sunnah karena malas. Kalau malas, ya dia nggak dapat keutamaan aja udah. Tapi dia tinggalkan sunnah karena dia remehkan. Cuma sunnah ini. Dosa dia. Banyak Pak yang meremehkan jenggot. Cuma sunnah ini. Banyak yang meremehkan isbal. Cuma sunnah ini. Banyak yang meremehkan ya akhi. Kalau Anda meninggalkan bukan karena meremehkan, lebih ringan dibandingkan Anda meninggalkan karena apa? Meremehkan, ya subhanallah. Ini saudaraku seiman, sudah dikasih tanda sama panitia, udah habis katanya, udah jam 11. Jadi kita buka tanya jawab, karena memang Ana bilang ke panitia, kajian jam 10 sampai jam 11. Setelah itu tanya jawab. Mudah-mudahan gak ada yang nanya nih. Biar Ustadz Abdul Roy aja yang jawab. Fadhal, ada yang mau nanya? Tapi pakai tulisan ya Pak. Jangan langsung. Fadl yang mau bertanya, akan ada hadiah Ustadz nanti untuk yang bertanya. Dari satu untuk dari Ikhwan, satu dari Akhwat. Saya sering nonton drama cinta dan drama Korea. Dan saya tinggalkan pas puasa Ustadz. Sampai saya bisa sholat malam. Dan saat selesai Ramadan saya pun pengen istiqomah agar tidak menonton film tersebut lagi. Sampai saya di Ramadan berdoa agar lepas dari itu. Tapi saat ini saya masih belum bisa, hanya malam. Hanya bisa puasa sunnah saja Ustadz. Antum tahu nggak baik? Baik kalau mau disapi susahnya minta ampun Pak. Sehingga ibunya harus berusaha sekuat tenaga. Demikian pula jiwa kita tuh seperti bayi. Kalau sudah asyik dengan tontonan kayak gitu, untuk disapih susah banget. Butuh perjuangan. Kalau antum tidak sungguh-sungguh berjuang, nggak bisa. Maka kewajiban antum mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu. Harus. Iya. Kalau kita tidak ada kesungguhan, nggak mungkin. Yang kedua, tinggalkan sebab-sebabnya. Sebabnya apa? HP. Ya udah, HP-nya matiin aja dulu deh. Biasakan dengan kebaikan. Sekarang ya, kalau hati sudah asyik, cari amalan lain yang membuat hati antum asyik. Iwan, kata Ibnu Qayyim, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau kita melakukan perbuatan yang mubah untuk meninggalkan perbuatan maksiat boleh.
Artinya, sulit untuk meninggalkan yang maksiat. Jalan untuk meninggalkan maksiat ternyata hanya dengan cara melakukan yang mubah, nggak apa-apa. Karena yang mubah lebih mending daripada yang maksiat. Nonton film Korea, maksiat juga, Pak. Ya pastilah antum melihat cewek-ceweknya yang cantik, belum lagi dengar musik-musiknya, belum lagi antum dibohong-bohongin. Iyalah, film yang namanya film kan dusta isinya. Ya. Isinya dusta, bohong semuanya. Tapi antum anehnya asyik dibohongin orang. Iya. Nah sekarang akhi, pikirkan baik-baik. Selama ini saya dibohongin terus, masa saya lebih senang dibohongin orang? Lah. Coba beli buku tentang cerita-cerita para sahabat. Iya. Baca bagaimana kepahlawanan Khalid bin Al-Walid. Bagaimana perjuangan Umar bin Khattab untuk menegakkan keadilan. Bagaimana ya kasih sayang kehebatan Muawiyah dalam kepemimpinan. Bagaimana seorang ulama besar yang bernama Imam Bukhari di dalam menghafal dan menjaga hadis. Coba beli buku itu tentang cerita-cerita yang memang beneran dan banyak faedahnya. Sedangkan film-film itu udah bohong, nggak ada manfaatnya. Gunakan akal pikiran kita, Pak. Gunakan akal pikiran kita. Allah berikan kepada kita akal pikiran buat apa? Buat mikir. Dalam hadis surat Ibnu Hibban, Rasulullah sabda, "Khamsatun min ahlin nar." Ada 5 orang penduduk api neraka. Yang pertama Rasulullah sebutkan siapa, Pak? Ad-da'if alladzi la zubralah. Orang yang lemah yang tidak bisa menggunakan akalnya. La zubralah kata pertama ay la aqlalah. Yang tidak ada akal. Tidak gunakan dia untuk berpikir. Coba pikirkan. Yang kamu tonton itu apa manfaatnya buat diri kamu? Kamu nonton film drakor, film-film seperti itu. Apakah menambah keimanan? Tidak. Apakah menambah keilmuan? Tidak. Apakah memasukkan kamu ke surga? Boro-boro. Kalau kita gunakan akal pikiran kita, Pak, insya Allah, ya, kita akan mulai sadar. Setelah kita sadar, gunakan segala macam kemampuan kita untuk meninggalkan itu semua. Man jadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh dapat. Ya. Manakah yang lebih dahulukan antara mengumrohkan bapak atau kakek, Ustadz? Selama hidup bapak tidak pernah menafkahi sejak lahir dan gak pernah ketemu juga. Walaupun ayahmu tidak pernah menafkahimu, tetap ada kewajiban kamu untuk berbakti sama dia. Karena dia adalah sebab kamu ada di dunia ini, Pak. Iya. Tetaplah masih berlaku padamu ayat-ayat berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Ya, jangan pikirkan tapi dia tidak menafkahiku. Jangan pikirkan itu. Pikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan pahala besar dengan cara berbakti kepada dia. Bagaimana saya bisa masuk surga dengan cara berbakti kepada dia. Itu yang kita pikirkan. Jangan yang kita pikirkan bagaimana saya bisa balas dendam. Iya. Ini bukan perkara yang baik tentunya saudaraku seiman. Bolehkah kita berharap pahala dalam menundukkan hati untuk taat dan berbuat baik kepada suami yang sering menguji hati? Bahasanya lembut tapi tajam. Memang kekuatan seorang mukmin itu terletak ketika ia mengharapkan pahala.
Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, inna min lutfillah 'alal mu'minin an yu'tiyahumullahu al-ihtisab. Di antara kasih sayang Allah kepada kaum mukminin, Allah berikan kepada mereka keinginan untuk mengharapkan pahala. Fabil ihtisab yakhifu kullul masaib, kata beliau. Dengan mengharapkan pahala lah setiap musibah jadi ringan. Fabil ihtisab yahunu kullul al-masyaq. Dengan mengharapkan pahala lah setiap yang berat jadi ringan. Mengharapkan pahala itu kekuatannya dahsyat, Pak. Ketika kita berharap pahala, dikasih sakit, mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya. Mudah-mudahan sakit ini memasukkan saya ke surga. Jadi ringan, Pak. Kenapa? Karena itu mengharapkan pahala. Makanya kenapa sih Al-Quran dan hadis seringkali mengatakan ya beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Laisal birra man amana billahi wal yawmil akhir walakinnal malikal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bukanlah kebaikan itu kamu hadapkan wajahmu ke timur atau barat, tapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia hormati tamunya. Kenapa selalu Allah disebutkan beriman kepada Allah dan hari akhirat? Karena itulah kekuatan. Ada seorang wanita di zaman Umar bin Khattab ditanya oleh suaminya, "Wahai istriku, aku berharap kamu jujur padaku." "Kenapa?" kata istrinya. "Atuhibbinani?" Jujur kamu cinta nggak sama aku? Apa kata istrinya? "Kalau kamu maunya jujur, terus terang aku tidak cinta kamu." Rupanya si istri ini menyesal. Pergi dia kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, lalu menceritakan tentang kisah itu. Apa kata Umar bin Khattab? "Kenapa kamu tidak berdusta saja? Berapa banyak rumah tangga yang tidak dibangun di atas cinta, tapi ia dibangun di atas ihtisab, mengharapkan pahala." Lihat, ya, jawaban siapa? Umar bin Khattab. Berapa banyak rumah tangga yang tidak dibangun di atas cinta, tapi ia dibangun di atas berharap pahala. Karena disitulah kekuatan seorang mukmin, berharap pahala dan ridha Allah. Tidak ada yang lebih kuat dari itu dalam hidup seorang mukmin, Pak. Iya. Bagaimana caranya menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta kepada Allah? Yang pertama, banyaklah mentadaburi Al-Quran. Kalau baca Quran jangan cuma baca doang, tapi baca terjemahnya, baca tafsirnya. Wallahi itu yang semakin membuat kita itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taati perintahnya, jauhi larangannya. Niscaya hatimu akan tumbuh cintamu kepada Allah. Yang ketiga, ya, kita berusaha untuk apa? Mengenal nama-nama dan sifatnya. Karena dari nama-nama Allah lah tumbuh amalan saleh. Dari nama-nama Allah lah tumbuh kekuatan hati. Iya wallah. Wallahu a'lam. Apa boleh berteman dengan orang-orang yang bisnis urusan gaib, Ustaz? Seperti benda-benda pusaka, klenik, dan sihir. Ya subhanallah. Akhi, bertemannya antum sama dia bahaya banget, akhi. Cari temanmu yang bisa memahamkan kamu tentang tauhid, tentang sunnah.
Cari teman yang menyelamatkan kamu dari fitnah syubhat dan syahwat. Adapun antum berteman dengan orang kayak gini, lama-lama antum belajar sama dia. Ya. Bahaya ya akhi. Kecuali kalau antum tujuannya berteman dengan untuk mendakwahi dia. Tapi ingat, dengan kewaspadaan yang sepertinggi. Dan antum harus tegas sama dia. Jelaskan kepada dia itu haram. Jelaskan dengan Quran, dengan hadis, perkataan para ulama. Kalau dia menolak, paling ninggalin antum. Ya, kita nggak butuh sama teman kayak gitu, Pak. Ya. Ana mencoba istiqomah Ustadz, terkadang hati ana selalu sedih. Perih luka karena suami ana tidak mau diajak ke kajian. Bagaimana Ustadz agar hati ini lapang? Ya. Amalkan ilmumu pada suamimu. Ya, hatimu sedih. Kesedihan yang bagus ketika melihat yang kamu cintai ternyata tidak mau duduk di taman-taman surga. Itu kesedihan yang bagus. Tapi kesedihan itu jangan sampai menimbulkan kekecewaan yang menyeret kamu kepada kemaksiatan. Banyak akhwat udah ngaji, Pak. Udah pinter, Pak. Udah belajar bahasa Arab. Udah ikut HSI sampai selesai. Setelah itu apa yang terjadi, Pak? Memandang suaminya, udah gak level. Seharusnya ilmu itu dia amalkan pada suami. Manusia yang pertama kali dia mendapatkan praktek dari ilmunya itu suaminya dulu. Tapi kok setelah menuntut ilmu malah menimbulkan kesombongan? Malah menganggap remeh suaminya? Malah pelan-pelan kemudian kurang ketaatan kepada suaminya? Kalau begitu selama ini menuntut ilmu buat apa? Kalau kamu memang menuntut ilmu, perlihatkan bahwa kamu memang sudah menuntut ilmu. Akhlakmu semakin baik sama suami. Pelayananmu kepada suami semakin bagus. Saya yakin, kalau suaminya melihat istrinya kok tambah bagus begini akhlaknya, tambah ini. Suaminya nanya, kamu ngaji kemana? Saya belajar di HSI, Mas. Walah, saya mau ikutlah. Ya Alhamdulillah. Tapi kalau kita udah ngaji sama suami tambah melotot, hanya karena suami gak mau ikut kajian, suami pun semakin kesel. Ya, semakin gak suka. Jadi amalkan, yang pertama kali kamu amalkan ilmumu kepada suamimu, Bu. Ya. Apakah setelah Ramadan amalan kita berkurang secara kuantitas tapi tetap dengan amalan seperti salat malam, sedekah, tilawah Quran dan menuntut ilmu bisa dikatakan futur? Tidak. Hatta para sahabat pun seperti itu. Ibnu Mas'ud, beliau di luar Ramadan mengkhatam Quran setiap 7 hari. Ketika masuk bulan Ramadan, setiap 3 hari. Khatam Quran. Ketika masuk 10 terakhir, setiap hari. Ini contoh, Pak. Kita mah nggak bisa nyontoh, Pak. Artinya, Pak, para sahabat saja bisa seperti itu. Di bulan Ramadan memang itu musim ketaatan. Di bulan Ramadan apalagi setan-setan diikat. Sehingga semangat kepada kebaikan bertambah 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, yang terpenting adalah bagaimana kita istiqomahnya walaupun sedikit. Antum kemarin khatam Quran berapa kali? Di bulan Ramadan? Setengah. Khatam nggak? Berapa kali? Sekali.
1,5 lah, ya alhamdulillah. Sekarang masih baca Quran nggak? Masih, alhamdulillah. Walaupun sedikit tetap istiqomah. Yang terpenting tuh istiqomahnya, Mas. Di bulan Ramadan, alhamdulillah saya khatam Quran. Sekali Ustadz sebulan, alhamdulillah. Sekarang masih baca Quran, masih. Walaupun cuma 1 lembar setiap hari nggak masalah. Yang penting tuh istiqomahnya. Iya, itu yang terpenting. Sholat malam di bulan Ramadan, alhamdulillah Ustadz 11 rakaat. Sekarang cuma 5 rakaat. Gak apa-apa. Yang penting istiqomahnya. Karena kemampuan manusia itu akan bertambah, Pak. Kayak antum maraton. Pertama-tama lari 300 meter udah ngos-ngosan. Latihan terus. Sekarang udah kuat, alhamdulillah Ustadz 2 kilo. Latihan lagi. Sekarang alhamdulillah udah 3 kilo. Tambah lagi 5 kilo. Kenapa? Langgeng latihannya, Pak. Kalau antum latihannya langgeng, bisa. Demikian pula, kalau kita langgengkan baca Quran, walaupun cuma 1 lembar sehari, kemampuan itu akan meningkat. Besok-besok, coba 2 lembar. Besok-besok coba 3 lembar. Bismillah. Cuma itu tadi, Pak. Yang penting istiqomah. Itu yang terpenting. Saya keluar atau di PHK Ustadz dari tempat pekerjaan karena tidak mau mencukur jenggot. Karena saya boleh tetap bekerja kalau saya mau mencukur jenggot. Bagaimana Ustadz? Pertahankan keimananmu, Pak. Wallahi, mempertahankan keimanan jauh lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya, Pak. Jangan takut. Ingat janji Allah itu pasti benar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan padanya apa? Jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pasti berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Wallahi sabar, Pak. Banyak teman-teman kita yang meninggalkan pekerjaannya yang haram. Sabar ia menghadapi berbagai macam kesulitan hidup sampai akhirnya Allah pun bukakan kenikmatan sedikit demi sedikit. Banyak. Tanya kepada teman-teman kita yang meninggalkan pekerjaan yang haram itu, yang sekarang alhamdulillah sudah sukses. Tanya kepada dia, apakah ketika kamu meninggalkan yang haram langsung dikasih kenikmatan? Oh enggak, Pak. Dikasih dulu ujian, cobaan, kesulitan. Tapi dengan kesabaran baru Allah bukakan. Tapi terkadang Pak dibukakannya setelah 15 tahun. Makanya kata para ulama, intidharul faraj, ya, ibadatun azimah. Menunggu pertolongan Allah itu adalah ibadah yang besar. Karena menunggu itu yang paling nyebelin. Ya kan? Menunggu itu yang paling berat, Pak. Kapan datang pertolongan Allah? Kapan datang pertolongan Allah? Dan biasanya pertolongan Allah itu datang ketika sudah hampir habis kesabaran kita. Hampir habis kesabaran kita. Saya punya teman, kisahnya sama seperti ini juga. Gara-gara jenggot di PHK, Pak. Kemudian akhirnya dia memasukkan berbagai macam ke perusahaan-perusahaan untuk ngelamar kerja. Sudah 100 perusahaan menolak dia gara-gara jenggot. Gara-gara jenggot ditolak terus. Sampai kesabarannya hampir habis, sampai mau dibakar jenggotnya, Pak. Ketika sudah habis kesabarannya, imannya sudah goyah karena dia harus menghidupi anak istrinya. Akhirnya
dia putuskan untuk cukur jenggot aja. Tapi saat itu tiba-tiba pertolongan Allah datang. Tiba-tiba ditelepon. Pak, Bapak namanya ini ya? Betul. Bapak datang ke kantor saya ya? Langsung diterima saat itu juga, Pak. Alhamdulillah. Walaupun gajinya kecil, dia sabar aja. Tapi karena kinerjanya bagus, profesional, cepat naiknya. Naik, sampai jadi supervisor. Iya. Kesabaran. Disitulah memang ya, mempertahankan keimanan itu nggak mudah kan Pak? Iya. Dan setiap kali kita pasti akan diuji keimanan kita. Jangan menyangka kita tidak akan diuji. Karena Allah tegas mengatakan, ya dalam Al-Quran itu Pak, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Berat Pak, memang. Karena balasannya masalahnya Pak, surga Pak. Dan surga Allah itu mahal Pak. Makanya kata Rasulullah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Mahal. Surga itu mahal. Harus kita tebus dengan pengorbanan. Walaupun kita tidak boleh juga ngarep-ngarepin. Ya, mudah-mudahan Allah uji saya dengan ujian yang berat. Nggak boleh Pak. Iya. Jadi sabar, antum. Ya, sabarlah dengan keimanan antum itu. Bagaimana jika kita bercermin dari kisah salafus soleh yang mempertahankan atau memperjuangkan sifat istiqomah? Mungkin bisa kita terapkan juga Ustadz, mungkin. Cuma masalahnya mampu enggak kayak mereka, itu juga yang susah. Karena Pak, keimanan kita dengan mereka jauh. Makanya Pak, kalau kita mau istiqomah, sesuaikan dulu dengan kemampuan kita. Jangan pengen ngegas kayak mereka. Paham nggak? Karena untuk ngegas kayak mereka, nggak mampu kita. Salafus soleh, mereka amalnya jangan tanya. Saya sudah contohkan tadi. Para sahabat kalau sholat taraweh, satu rakaatnya ratusan ayat. Bisa nggak kayak gitu? Satu rakaat ratusan ayat. Selesainya sebelum subuh. Berat banget ya. Sesuaikan dulu dengan kemampuan kita. Mampunya sholat tahajud cuma 3 rakaat, alhamdulillah. Yang penting istiqomah, apa-apa. Mampunya baca Quran setiap hari 1 lembar, alhamdulillah, apa-apa. Yang penting istiqomah. Iya. Kecuali meninggalkan yang haram, nggak bisa dikatakan semampunya. Karena meninggalkan yang haram semua kita mampu, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, "Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan, lakukan semampu kamu. Tapi kalau aku larang, tinggalkan. Rasulullah tidak mengatakan kalau aku larang, tinggalkan semampumu, nggak bisa. Karena meninggalkan semua kita mudah, mampu. Iya. Mengerjakan sholat sunnah masih bolong-bolong gimana Ustadz? Akhi, dahulu salafus soleh memandang orang yang sering meninggalkan yang sunnah-sunnah itu tidak boleh jadi saksi. Nggak boleh jadi apa? Saksi, nggak boleh. Ini termasuk khawarimul muru'ah dalam ilmu hadis. Karena kan perawi thiqah, disebut perawi thiqah itu kalau memenuhi 5 syarat.
ya, muslim, adil, balik, ya, muslim, bersambung sanadnya, maaf, perawinya adil, perawinya dobit, tidak ada padanya ilat dan tidak syad. Disebut adil, ya, disebut adil kalau dia masih muslim, balik, berakal, meninggalkan perbuatan-perbuatan kefasikan dan selamat dari khwarimul muru'ah. Nah, termasuk khwarimul muru'ah apa? Suka meninggalkan yang sunnah-sunnah, terutama sunnah muakkadah. Ya, walaupun tentunya Pak, kita meninggalkan yang sunnah karena untuk mengajar yang lebih baik nggak masalah. Contoh, dulu Abdullah bin Mas'ud nggak pernah puasa sunnah. Karena kata beliau, kalau aku puasa sunnah, aku puasa, aku nggak mampu untuk sholat sunnah dan baca Quran. Karena fisik beliau lemah. Dan aku lebih mendahulukan sholat sunnah, baca Quran daripada puasa sunnah. Kalau memang keadaannya seperti ini, gak apa-apa. Artinya, meninggalkan yang sunnah karena ingin mengejar yang lebih apa? Utama, gak masalah. Seperti ini boleh. Semoga yang sampaikan bermanfaat, Bapak sekalian. Mohon maaf, sekali lagi, bila ada kata-kata atau ucapan yang tidak antum sukai, yang tidak berkenan di hati, dan bila ada jawaban yang kurang tepat, itu semua akibat daripada kekurangan ilmu saya, dan antum bisa tanyakan lagi kepada Ustadz Abdullah Roy, karena beliau tentunya lebih alim dan lebih paham dari saya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Saluran Muhammad Quran.